ufa'iluka. Karena apa? Karena akulah sebenarnya yang memperlakukan dirimu. Fa kaifa tufa'iluni, bagaimana engkau memperlakukan diriku? Aku di sini adalah pengasuh sebagai kiai di pondok Jatang Bengkan. Aku yang menyuruh kamu untuk menyapu lantai ini, Bung. Bukan kamu nyuruh aku. Aku yang menentukan dan aku yang menilai bahwa lantai ini perlu dipel atau tidak. Aku yang mempekerjakan kamu, bukan kamu yang mempekerjakan kemudian aku. Jadi artinya apa? Akulah yang mensucikan zatku sendiri, bukan kamu. Kamu hanya sebagai pengakuan saja. Itu pun pengakuanmu masih separuh-separuh. Kadang-kadang leglok pengakuannya. Iya. Mulutmu mengatakan subhanallah, tapi hatimu mengatakan subhana'ana. Iya. Ketika engkau ditegur oleh orang lain atas kesalahanmu, engkau tersinggung. Karena engkau sudah beranggapan sebagai makhluk yang maha suci, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Betul nggak? Betul nggak? Kamu nggak tahu siapa aku ini? Waduh, hebatnya bukan main. Sampai dalam bahasa-bahasa sosial, saya nanya orang, bapak namanya siapa? Nah, asmannya pun sinten? Namamu siapa? Dengan bahasa yang baik kok. Asmani pun sinten. Lah, bapak nggak kenal siapa saya? Nyebelin kadang-kadang. Jadi orang tuh beranggapan dirinya sudah maha suci lah. Semua orang tahu. Jadi dia terkaget-kaget ketika saya tidak tahu. Saya bilang, saya nggak tahu siapa kamu. Ketemu juga baru, makanya saya nanya. Iya. Padahal orang itu auratnya, wiridannya baca subhanallah 1000 kali setiap habis sholat. Ternyata yang disucikan bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Itu maknanya la tastati'u an tusabbihani wa la tusabbihni. Ai anal muta'ali ala taf'il, aku yang berhak maha tinggi untuk memperlakukan siapapun, bukan aku yang diperlakukan. Jadi artinya aku yang maha suci, adapun engkau hanya menyatakan. Iya, begitu. Aku yang berusaha, aku yang berbisnis, aku yang menjadi supplier itu, supplier ini. Iya. Aku yang capek, contohnya. Aku yang jungkir balik, aku yang pergi dengan kamu hanya nonton. Paling kamu hanya mengakui saya orang kaya. Sebatas pengakuan aja. Betul kan? Yang capek kan saya, ini contoh aja nih. Yang capek saya, yang ngaji siang malam saya, berpuluh-puluh tahun saya belajar di luar negeri, di pesantren, di sekolah, buku sampai saat satu kamar ya dibaca semuanya, pontang-panting. Aku yang merasakan diri payahnya. Engkau hanya sekedar mengakui bahwa aku adalah seorang intelektual, hanya pengakuan saja. Itu pun belum tentu ya pengakuanmu setara dengan realitas keilmuan saya. Betul nggak? Awak juga ngalam, Buyan gantengnya bukan main, ya baru 10%-nya itu mah. Umpamanya gurau ini, ya kan? Apa yang kau akui hanya 10% daripada kegantenganku ini. Ayat. Pengetahuan kita tentang kemahasucian Tuhan sangat terbatas sekali. Iya.
Kalau andai kan engkau tahu, mengerti Allah Maha Suci, tentu engkau tidak akan berkeluh kesah dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Iya. Dan tentu engkau akan yakin Allah begitu marahnya kepada Tuhan, karena engkau menganggap Tuhan tergantung kepadamu. Dan Allah marah sekali. Ya, baca subhanallah tiap hari. Tapi dia mengatakan, tanpa perjuanganku membela agama Islam ini, siapa lagi yang membelanya? Sinting enggak? Tuhan bisa nggak membela agamanya? Harus engkau membela. Jadi Tuhanmu tergantung kepadamu. Pernah dengar orang mengatakan begitu? Jujur nih. Ya. Kalau tanpa aku tidak mungkin masjid ini jadi. Betul Kang Haji Khairan? Ucapan sehari-hari. Andai kan tidak kubantu, kamu mampus dari dulu kamu tuh. Pernah dengar kalau begitu? Nah, tanpa bantuan dariku tidak mungkin akan jadi masjid ini. Lamun lakar yang masa jadi masjid ini. Tanpa aku gak bakal jadi masjid ini. Sering dengar begitu nggak? Dia manusia atau Tuhan sih? Nah, itulah. Mulutnya subhanallah, hatinya subhana ana. Itu terjadi. Mengerikan sekali. Lihat mumpung bulan puasa. Ya, mumpung bulan puasa supaya kita tersadar semuanya. Mulut kita mengatakan subhanallah, tapi hati kita mengatakan subhana maksudnya aku. Iya, jadi bukannya kamu yang tergantung kepada Tuhan, tapi Tuhanmu yang tergantung kepadamu. Kalau kita tidak membela agama ini dengan sebenar-benarnya pembelaan, maka agama Islam akan musnah dari negeri ini. Waduh, gagah perkasa banget. Seolah dia bisa menentukan dan Tuhan tergantung pada pembelaanmu. Tanpa engkau, Bung, Tuhan tidak pernah bergantung pada siapapun. Allah bisa membela agamanya sendiri. Ya. Malah kamu yang berpotensi menghancurkan agama dengan tingkah lakumu seperti itu. Ya, membuat orang pada murtad semuanya itu. Ya. Yang rawan membuat orang murtad beranggapan berjasa menyebarkan Islam. Orang yang benar-benar menyebarkan Islam disebutnya musyrik. Betul kan? Betul kan? Ahli bid'ah dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi, ketersiar aku baca ini sore nah. Aneh. Ini saya menjelaskan pada tusabih ini. Tidak usah bertasbih kok. Kata Tuhan begitu. Tidak usah bertasbih. Subhanallah. Stop, Kang Im. Nggak usah bertasbih lagi lah. Iya. Cobalah bertasbih dalam pikiran kita dulu. Rekonstruksikan lagi pikiran kita ini bahwa tasbih itu apa maksudnya? Maksudnya Allah kita menyatakan bahwa Allah itu maha suci dari ketergantungan kepada siapapun dan ketergantungan kepada apapun. Itu maksudnya. Dan ternyata mulutmu bertasbih, tapi hatimu meyakini bahwa Tuhanku tergantung kepadaku. Tanpa aku masjid ini nggak bakal jadi. Sekalipun Tuhan ada, tapi ada yang tergantung. Kalau akunya ada, jadi. Kalau tidak ada, kalau Tuhan ada, ya belum tentu jadi. Kalau akunya nggak ada, itu kan konyol. Nah, itulah ucapan-ucapan kemusyrikan sehari-hari yang meluncur dari mulutmu itu. Oke, paham udah? Jadi maksud saya akhirnya beginilah. Sebetulnya kan orang kalau beragama itu merendahkan hatinya dong. Iya dong. Karena kita tiap hari Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita ini maha kecil di hadapan Allah. Sadar setiap hari. Kenapa engkau merasa besar? Padahal engkau mengatakan Allahu Akbar setiap hari.
kok masih besar juga dirimu. Iya. Nah itu, jadi ya volumenya suaranya dikecilin gitu. Iya, ada guduk ya dia lona-lonaken gitu ya. Kerasa grusue ya kerja petang lepet yang akan geluke lah jangan dengake kan gitu. Banyak menangis jangan banyak tertawa, banyak menundukkan wajah daripada kita mendongak ke atas. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya itu sebetulnya dalam beragama itu. Dari beragama malah justru menurut pengamatan saya, mau cocok silakan, nggak silakan lah. Malah justru orang yang semakin rajin mengamalkan ibadah-ibadah ritual ibadah ritual seremonial seperti salat berjamaah dan sebagainya, haji tiap tahun haji, salatnya berjamaah dan sebagainya, malah justru ketaatan kepada Tuhan itu menimbulkan kesombongan juga. Ngeceni wong sing beli banyak wudhu, orang yang tidak pernah ambil air wudhu dihina-hina golongan kepet, golongan najis, macam itu.